Balon udara dapat menyebabkan pesawat meledak. Balon udara dapat menyebabkan pesawat tidak dapat dikontrol. Balon udara dapat merusak daya pandang pesawat. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus memberikan informasi seputar dunia penerbangan bagi semua orang. Klik subscribe tuh nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya. Halo guys, salam rotate, kembali dengan Captain Vincent Aditya. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda sekalian hari ini. Hari ini adalah tema berbeda, yaitu tema edukasi. Tentunya buat kalian penasaran mengenai balon udara ini lagi marak dipertanyakan oleh semua orang. Nah, di sini ada yang mengirimkan email kepada saya. Hello Cap, salam rotate. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Pekalongan. Mau cerita dikit mengenai tradisi balon udara di acara Swawalan. Sudah sejak zaman dahulu tradisi ini berlangsung. Tapi sejak tahun 2000 baru ada gosip mengenai bahaya balon udara terhadap penerbangan udara. Oke, buat Wahyu, terima kasih sudah bertanya. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan ini sedetail mungkin yang saya ketahui. Karena di sini ada dua isu. Yang pertama adalah isu budaya dan satu lagi isu keselamatan penerbangan. Kalau isu budaya tersebut, saya tidak tahu persis bagaimana budaya tersebut harus dilaksanakan dan kapan tepatnya, saya nggak paham ya. Akan tetapi mengenai keselamatan penerbangan, nah, hal ini saya cukup mengetahui, cukup detail juga karena saya sering kali membawa pesawat secara reguler. Nah, makanya dengan adanya channel ini, biarkan saya menjadi jembatan antara pelaku dunia penerbangan kepada masyarakat luas yang tentunya membutuhkan informasi seputar penerbangan. Oke, ini adalah balon udara. Sebesar apa? Itu sangat variatif. Nih, ada beberapa contoh saya kutip dari beberapa channel YouTube. Silahkan dilihat. Coba kalian perhatikan besarnya seperti apa. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya. Balon-balon ini yang jelas kebanyakan lebih besar dari manusia. Akan tetapi mungkin saya tidak tahu apakah memang ada orang yang membuat lebih kecil dan ada juga yang membuat lebih besar. Tapi satu hal yang pasti guys. Pertama, ini adalah benda terbang. Kedua, benda terbang ini tidak dikontrol. Artinya dia bisa belok ke kiri, belok ke kanan. Arahnya tidak beraturan. Dan tingginya pun tidak beraturan. Dan lagi di bawahnya itu ada petasan. Oke, terlepas dengan kita bicara budaya, kalau kita berbicara mengenai keselamatan penerbangan, nah untuk sekarang coba kita bahas ini dalam kondisi fair. Oke, saya pasti tahu bagi orang yang butuh melakukan budaya seperti ini, ya tentunya ini harus dilakukan. Segala sesuatu harus dilakukan. Nah, coba sekarang kita tempatkan posisi kita. Oke, walaupun kita respect budaya, oke, coba tempatkan kita sebagai penumpang nih. Hari ini kita akan terbang dari Surabaya ke Jakarta. Itu akan melintas ke Pulau Jawa ya kan. Kalian bayangkan ketika pesawat lagi terbang, tiba-tiba ketemu balon udara sebesar itu. Dan lebih tepatnya, saya sendiri pernah ketemu dengan balon tersebut di samping kiri pesawat saya ketika saya lagi terbang di atas kota Semarang. Guys, itu kagetnya luar biasa. Coba bayangkan ketika kalian duduk di belakang sebagai penumpang saya dan saya sebagai pilotnya. Ketika pesawat ini lagi terbang, tiba-tiba ketemu dengan balon yang sebesar itu. Yang jelas kaget nggak antara Anda dengan saya? Saya jelas kaget. Jadi kalau kalian penasaran, apa dampak balon tersebut jika balon tersebut terkena dengan pesawat? Oh, macam-macam guys. Pertama, kalau dia masuk ke dalam mesin, itu kan besar sekali. Dia bisa masuk dan bisa meledakkan mesinnya, keluar api. Yang tadinya normal, tiba-tiba meledak mesinnya, keluar api. Dan tentunya pesawat yang harusnya menerbangkan kita semua dengan selamat dan terpaksa pesawat harus menjalani situasi darurat. Itu mengerikan nggak buat para penumpang? Buat pilotnya aja pasti ngeri ya, apalagi penumpangnya, ya kan? Bukan berarti pilotnya itu takut dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi problem tersebut. Ya, terlepas dari itu, pesawat itu adalah risk management. Kalau kita bisa menerbangkan pesawat ini dengan risiko yang kecil, tentunya kan kita membawa nyawa penumpang banyak sekali di belakang. Menjamin keselamatan orang dari poin A ke poin B adalah tujuan beberapa orang pilot yang menerbangkan pesawat tersebut. Nah, akan tetapi, keamanan ini tidak dapat dicapai hanya dengan pilotnya doang berhati-hati. Akan tetapi, kita semua turut menjaga keamanan penerbangan. Ya tentunya antara Anda, mungkin saudara Anda, keluarga Anda yang lagi naik pesawat tersebut. Nah, itu yang kita khawatirkan. Dimanapun kita berada, penggunaan benda-benda terbang seperti itu, kita mesti perhatikan dengan baik. Kalau balon itu menghantam mesin, seperti yang saya bilang, tadi bisa meledakkan mesin. Dan tentunya itu akan menjadi situasi darurat. Kedua adalah, kalau kena flight control, balon sebesar itu, dia bisa menyangkut di flight control surface kita. Guys, flight control surface itu kalau kita hitung, itu besarnya nggak begitu besar dan dia bergeraknya nggak terlalu besar.
Jadi sedikit efek saja sudah bisa membuat pesawat itu bergerak. Dan ketika kita tambahkan sebuah benda padat di flight control surface, entah itu di aileron, ataupun di elevator, atau di rudder, itu akan merubah surface dari flight control tersebut. Kalau kita lihat, aileron itu sebenarnya as simple as small moving like this. Dia bergeraknya kecil-kecil seperti ini. Tapi begitu flight control surface tersebut terbungkus dengan benda padat berupa balon, tentunya akan merubah fungsi aerodinamis pesawat. Itu satu. Kedua, kalau dia nyangkut, ternyata ketika terbungkus dan itu nyangkut, flight control tidak bisa digerakkan. Oke, seumpama kena balon, mesinnya sampai mati, pilot masih bisa mengendalikan pesawat. Walaupun dua-duanya kena balon dan dia meledak dan mati, itu pun masih bisa dikendalikan. Pesawatnya masih bisa diarahkan ke landasan pacu di mana kita bisa mendaratkan pesawat tersebut. Akan tetapi guys, kalau flight control sudah kena, flight control, pesawat ini tidak bisa dibelokkan ke kiri, tidak bisa dibelokkan ke kanan. Intinya nyawa kita berada di sayap itu. Kalau itu tidak bisa dikendalikan, bahayanya bakal seperti apa? Dan ini akan mengancam keselamatan baik dari pilot ataupun penumpangnya. Nah, coba kita bayangkan satu skenario lagi, yaitu bayangkan ketika balon udara tersebut menutupi kaca depan pesawat. Wow, itu nightmare lagi guys. Pilot tidak bisa melihat keluar. Oke, kalau kita kena hujan kita masih bisa. Tapi kalau sudah kena balon, coba guys, kalian punya ide nggak? Ketika pesawat itu terbungkus dengan balon, bagaimana cara kita bukain dalam kondisi pesawat lagi terbang? Nah, itu khawatir banget. Jadi beberapa hal yang saya sebutkan saja itu sudah sangat berbahaya sekali. Tentunya akan mengancam keselamatan orang yang ada di dalam pesawat, dan tentunya orang yang berada di dalam pesawat tersebut belum tentu orang yang kita tidak kenal. Bisa jadi orang yang kita kenal dan keluarga kita. Jadi pertanyaannya, apakah kita tidak mau pikirkan kondisi orang lain yang ada di dalam pesawat tersebut? Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh kita terbangkan balon tersebut untuk melestarikan budaya? Saya yakin pemerintah Indonesia tidak semata-mata melarang semuanya tersebut. Akan tapi kalau kita lihat dari sisi kebutuhan kita untuk terbang, ya penerbangan dengan pesawat itu dibutuhkan sekali. Kita perlu untuk pulang kampung, kita perlu untuk urusan bisnis, kita juga perlu untuk antar nenek kita, untuk jalan-jalan, dan seterusnya. Tentunya ini akan sangat dibutuhkan sekali dong, setuju ya? Nah, seiring dengan perkembangan zaman, pesawat itu bisa terbang, regulasi juga semakin ketat. Maka dari itu, untuk menjaga keselamatan seluruh pelaku penerbangan dan seluruh penumpangnya, marilah kita sama-sama menjaga keselamatan penerbangan. Baik saya sebagai pilot ataupun kalian bisa turut serta. Yakinlah bahwa jika satu orang paham dengan aturan ini dan turut serta membantu untuk menjaga keamanan penerbangan, dunia penerbangan di seluruh dunia ini akan selalu menjadi lebih baik dan menjadi lebih aman. Nah, dari yang saya baca, apakah kita boleh terbangkan? Kita di pesawat itu ada yang namanya NOTAM. NOTAM itu adalah Notice to Airmen. Apabila ada sesuatu event, misalnya ada parachute jumping, apabila ada latihan militer, mereka akan tulis di NOTAM. Jadi ketika saya seumpama lagi mau terbang dari Jakarta ke Bandung misalnya kayak gitu, sebelum melakukan penerbangan, kita akan mengecek pertama cuacanya dan NOTAMnya. Jika kita akan terbangkan pesawat itu, cuaca bagaimana? Cuacanya bagus. Dan notamnya seperti apa? Oh, ternyata ada parachute jumping. Saya yakin bahwa pemerintah tidak akan melarang dan memusnahkan budaya tersebut. Nah, in exchange, mereka akan buat aturan. Contohnya seperti apa sih? Oke, pertama, silahkan naikkan balon, tapi diikat. Diikatnya ada 3. Jangan sampai balon ini uncontrol. Itu nomor 1. Kedua, garis tengahnya jangan lebih dari 4 meter. Dan tingginya jangan lebih dari 7 meter. Dan ini aturannya guys. Kalau tingginya lebih dari 7 meter, itu bisa membungkus pesawat dan bahaya sekali itu. Dan untuk warna balonnya sendiri, dia harusnya ngejreng supaya dia bisa terlihat oleh pilot. Ketika, oh ada balon tuh, pilot akan mengemudikan pesawatnya ke samping supaya dia tidak menghantam tersebut. Makanya hindari warna-warna yang tidak kelihatan. Dan juga pelepasan balon hanya boleh dilakukan pada saat siang hari supaya terlihat tentunya itu semua. Kurang lebih 7 hari sebelum acara tersebut, silahkan hubungi otoritas bandara atau kepolisian. Dan juga apabila lepas itu balon, jangan lupa cepat-cepat hubungi juga. Jadi guys, itulah tadi bagaimana pendapat saya seputar balon udara yang terbangkan. Sekali lagi pendapat saya dan ilmu seputar dunia penerbangan ya. Jangan disangkutkan ke budaya, sekali lagi karena ini mengedukasikan kalian. Karena pesawat ini bisa mengangkut siapa aja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih guys, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Tuh kan, banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow @VincentRaditya.